Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Di sini kami beranggotakan yang pertama Salsabella Nur Fitriana NIM 193141081, yang kedua Nada Imtiaz NIM 193141087, yang ketiga saya sendiri Doti Nur Pratama Saputri NIM 193141096, dan yang terakhir Lisa Verisa Yudaningrum NIM 193141098. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jane Matterson, HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang tanpanya mustahil hidup sebagai manusia. Kemudian yang kedua menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan bersifat universal. Kemudian yang ketiga menurut Profesor Kuncoro Probo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai kodrat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh semua masyarakat dan negara karena merupakan anugerah dari Tuhan. Saya Salsabella Nur Fitriana NIM 193141081. Di sini saya akan menjelaskan yaitu naskah-naskah hak asasi manusia pada abad ke-17 dan 18. Adapun 4 naskah yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah Magna Carta Inggris, yaitu pada tahun 1215 yang dikeluarkan di Inggris. Ada Magna Carta di sini berisi mengenai konspirasi politik antara Raja George dengan para bangsawan tentang pembagian kekuasaan, khususnya dalam rangka mengurangi kekuasaan raja. Adapun prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para bangsawan Inggris adalah mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja. Sedangkan dalam suatu hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan raja dan perlindungan hak-hak warga negara yang selalu didasarkan pada ketentuan hukum. Yang kedua yaitu adalah Bill of Rights di Inggris, yaitu pada tahun 1689 yang muncul sebagai akibat dari Glorious Revolution, yaitu atau revolusi tanpa pertumpahan darah, pada nomor 36 tahun 1688 yang merupakan hasil perjuangan parlemen melawan raja-raja pemerintahan dinasti Stuart dan penundukan monarki di bawah kekuasaan parlemen Inggris. Dalam suatu naskah yang kedua ini terdapat inti yang berada di dalamnya, yaitu sebuah undang-undang regulasi yang menyatakan tentang hak-hak kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Yang ketiga yaitu adalah Declaration of Independence di USA pada tahun 1776, merupakan suatu alasan dari masyarakat Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada tahun 1776. Adapun isi di dalamnya yaitu
diambil dari ajaran John Locke, yaitu pada tahun 1689 sampai 1755, dan J.J. Rousseau, yaitu pada tahun 1712 sampai 1778. Yang terakhir yaitu adalah Bill of Rights USA. Pada naskah yang keempat ini disusun oleh masyarakat Amerika pada tahun 1789 yang merupakan bagian dari sentuhan-sentuhan kontribusi para pemikir filosofi dan politik Perancis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Salsa tentang lahirnya The Four Freedoms atau 4 kebebasan di abad ke-20. The Four Freedom adalah tujuan diartikulasikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada hari Senin 6 Januari 1941 dalam sebuah alamat yang dikenal sebagai Pidato 4 Kebebasan atau Teknik 1951 negara dari alamat Union. Ia didasarkan pada empati kebebasan dasar bahwa orang dimanapun di dunia harus menikmati yang pertama yaitu freedom of speech and expression atau kebebasan berbicara dan berekspresi. Kebebasan manusia sejak lahir diberikan oleh kebebasan berpendapat, berbicara, mengemukakan pendapat, dan berekspresi sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan. Yang kedua yaitu freedom of religion atau kebebasan beragama. Setiap manusia haruslah memiliki suatu kepercayaan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga diatur di dalam Undang-Undang 1945 yaitu kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu freedom from fear atau kebebasan dari rasa takut. Setiap manusia dijamin hidupnya untuk hidup damai, aman, bebas, dan dari rasa takut. Hal ini menjamin setiap manusia untuk berani mengungkapkan apa yang mau diungkapkannya. Yang keempat yaitu freedom from want atau kebebasan dari keinginan. Setiap manusia bebas mengemukakan pendapat apa yang ingin dia miliki. Setiap manusia berhak menentukan nasibnya, apa yang ingin dicapai, dan apa yang mau diinginkan. Nah, ide-ide yang tercantum dalam pidato tersebut adalah prinsip-prinsip dasar berkembang menjadi piagam Atlantik yang dinyatakan oleh Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 tepat di bulan Agustus. Deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ferisa Yudaningrum, NIM 1931411098 akan melanjutkan materi yang keempat yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang mempunyai kedudukan setara setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya. Komnas HAM didirikan pada tahun 1993. Komnas HAM sendiri telah mengalami beberapa periodisasi mulai dari tahun 1993 sampai 1998, 1998 sampai 2002, 2002 sampai 2007, 2007 sampai dengan 2012, 2012 sampai dengan 2017, 2017 hingga 2022. Fungsi Komnas HAM sendiri yaitu melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Berdasarkan wewenangnya, Komnas HAM memiliki fungsi mengkaji dan meneliti beragam perlengkapan mulai dari nasional hingga internasional terkait hak asasi manusia. Ini dilakukan karena bertujuan untuk memberikan sarana mengenai aksesibilitas dan ratifikasi atau pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Fungsi Komnas HAM di bidang mediasi yaitu penyelesaian perkara dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, hingga penilaian para ahli. Komnas HAM juga
akan memberikan saran kepada kedua belah pihak yang mengalami masalah hingga melakukan upaya perdamaian. Fungsi Komnas HAM di bidang penyuluhan yaitu berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya juga bisa ikut serta membantu Komnas HAM dalam meningkatkan upaya penyuluhan. Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu untuk terciptanya negara yang sadar akan hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya Komnas HAM di Indonesia tertera pada Undang-Undang Pasal 75 tentang dua tujuan utama, diantaranya 1. Mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komnas HAM dalam menggapai tujuan-tujuannya perlu instrumen-instrumen yang terkait tentang hak asasi manusia sebagai acuan baik nasional maupun internasional. Instrumen nasional terdapat 7, yang pertama Undang-Undang Dasar beserta amandemennya, yang kedua TAP MPR nomor 17 tahun 1998, yang ketiga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang keempat Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang kelima Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang keenam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Kemudian instrumen internasional, yang pertama Piagam PBB 1945, yang kedua Deklarasi Universal HAM 1948, yang ketiga Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keempat Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang kelima instrumen HAM internasional lainnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.